Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini dan pada kesempatan kali ini juga saya akan membaca satu pasal dari kitab Mabadiul Awali atau yang biasa kita kenal dengan Usulul Fiqh. Usulul Fiqh ini diambil dari kata al-aslu wal fiqhu. Al-aslu itu diartikan dengan pondasi, wal fiqh itu pemahaman. Jadi usulul fiqh ini adalah pondasi atau tahap awal untuk paham tentang ilmu-ilmu fikih. Nah, itu menurut secara lugawi atau secara bahasa. Adapun secara istilahinya, secara istilahi itu usulul fiqh ini ilmu tentang hukum-hukum syariat dari hasil ijtihad. Nah, apa bedanya usulul fikih dan ilmu fikih? Kita ibaratkan usulul fikih ini dengan pabrik. Nah, dengan pabrik, dan fikihnya ini adalah hasil atau produk dari si pabrik tersebut, dari pabrik ini. Dan bahan baku, bahan mentahnya itu adalah dari Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, seperti itu. Lalu dari Quran, dari hadis itu dimasukkan bahan bakunya ke dalam pabrik, diolah. Jadilah muncul hukum-hukum mubah, haram, halal, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan ilmu fikih. Nah, nggak mungkin kan kita makan bahan mentah gitu, seperti ikan atau ayam belum digoreng kan kita nggak mungkin langsung kita makan langsung. Jadi harus diolah, harus dimasak dulu, harus dibersihin dulu. Itu ibaratnya seperti dengan usulul fikih. Nah, setelah saya menyampaikan pengertian dari kata usulul fikih tadi, adapun penyampaian berikutnya ialah hukum-hukum dasar dari usulul fiqh. Nah, yang pertama itu adalah al-ilm. Al-ilmu itu adalah tahu, wal jahlu enggak tahu, wazon kemungkinan besar benar, wahm kemungkinan besar salah, wasyak kemungkinan besar dan salahnya, kemungkinan benar dan salahnya seimbang. Gimana sih maksudnya? Ilmu itu tahu, wal jahlu itu nggak tahu, dan lain sebagainya. Contoh mudahnya seperti ini. Saya punya teman dan saya ingin ke rumahnya. Terus saya ketika ke rumahnya, biasanya teman saya ini punya motor warna merah Vario. Nah, biasanya ditaruh di depan rumahnya. Pas saya sampai depan rumahnya, pas saya dekat rumahnya, saya melihat motor Vario warna merah. Nah, zonnya saya ini kemungkinan besar benarnya itu teman saya ada di rumahnya, ada di dalam rumahnya. Nah, wahemnya ini kemungkinan besar salahnya, teman saya lagi pergi keluar, kan bisa jadi dijemput temennya atau ngikut naik motor bapaknya, seperti itu. Dan ketika saya datang ke rumahnya, saya panggil, terus dianya ada, berarti itu saya tahu ada dia. Itu namanya al-ilm. Dan ketika saya panggil, dia nggak datang, nggak keluar, itu namanya wal jahlu. Saya nggak tahu dia di mana. Dan jika saya ingin ke rumah dia, tapi di dekat rumah dia saya tidak melihat motor teman saya ini, itu namanya wasyak. Antara kemungkinan benar dan salahnya itu seimbang. Saya nggak tahu itu teman saya ada di rumahnya atau lagi pergi keluar. Lanjut ke bab ahkam. Wal ahkamu tis'atun. Dan hukum-hukum usul fikih ini ada 9. Yang pertama itu
al-wajibu wal munzu wal mubahu wal haramu wal makruhu was sahihu wal batil wal rukhsah wal azimah. Yang pertama al-wajibu. Al-wajibu ini adalah wajib, yang mana jika kita kerjakan mendapat pahala dan kita tinggalkan mendapat dosa. Lalu ada wal munzu. Wal munzu itu dimana kita kerjakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Ada namanya mubah. Yang ketiga adalah namanya mubah, dimana jika kita tinggalkan tidak apa-apa, dan jika kita kerjakan juga tidak apa-apa, tidak mendapat pahala dan tidak mendapatkan dosa jika kita kerjakan. Itu namanya mubah. Ada yang namanya haram. Haram itu yang seperti kita tahu, jika kita tinggalkan kita mendapat pahala dan kita kerjakan kita mendapat dosa. Wal makruh. Makruh yang mana jika kita tinggalkan itu mendapat pahala dan jika kita kerjakan tidak mendapat dosa. Tapi makruh ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ada wasahihun. Wasahih. Wasahih itu adalah di mana ketika rukun dan syarat terpenuhi itu baru bisa dibilang sahih, atau bentuk lain dari kata sah. Apa sih itu rukun dan syarat? Syarat itu sesuatu yang dikerjakan di luar kegiatan tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam kegiatan tersebut. Contoh, sholat. Syarat sholat itu harus wudu, harus suci, harus wudu pokoknya. Nah, itu kan di luar dari kegiatan sholat. Nah, sedangkan rukun itu di dalam kegiatan sholat seperti takbir, membaca al-fatihah, membaca iftitah dan lain sebagainya. Itu namanya rukun. Dan jika salah satu dari syarat dan rukun ini tidak terpenuhi, itu bisa dikatakan tidak sahih. Maka sah itu jika syarat dan rukun harus terpenuhi. Lalu ada lagi yang namanya batil. Selanjutnya adalah hukum batil. Batil itu jika syarat dan rukun salah satu atau keduanya tidak terpenuhi. Misalkan kita sholat, kita nggak wudu, nggak bersih, habis dari sawah kita kotor langsung sholat. Itu tapi kita rukun benar, rukunnya kita baca iftitah, baca takbiratul ihram, terus ruku, semuanya benar rukunnya. Tapi syaratnya kita nggak jalanin, itu batil namanya. Salah satu atau kedua dari syarat dan rukun tidak terpenuhi. Lalu hukum selanjutnya ada namanya rukhsah. Rukhsah ini keringanan. Jika kita melaksanakan sesuatu dan sesuatu tersebut dapat keringanan, itu namanya rukhsah. Seperti sholat zuhur, sholat asar kita qadha, kita jadikan 2 rakaat. Nah, itu namanya rukhsah, keringanan dalam sholat. Atau misalkan puasa, kita lagi sakit, kita nggak puasa, itu namanya rukhsah. Sholat Jumat hujan atau lagi sakit, terus kita nggak sholat Jumat, kita ganti dengan sholat zuhur. Nah, itu bisa jadi rukhsah juga. Lalu hukum yang selanjutnya adalah azimah, atau melaksanakan sesuatu yang tidak dapat keringanan. Seperti ya sholat 5 waktu, kita nggak ada uzur, nggak ada hujah untuk menjadikan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat tadi kan kita karena musafir, jadi mendapatkan rukhsah atau keringanan. Sedangkan azimah, kita tidak ada uzur, tidak ada hujah, jadi sesuatu yang wajib itu nggak ada dapat keringanannya, tidak dapat keringanannya. Nah, mungkin
cukup sekian pembahasan kali ini karena durasinya terlalu lama. Satu video, satu pasal dulu kita saat ini, hukum-hukum, pasal hukum al-ahkam. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.